Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kamil Baik. Ya, di tutorial kali ini saya akan buat konten bagaimana cara membuat laporan prakerin ya. Jadi kali ini saya akan buat step-stepnya, tahap-tahapnya dari awal sampai akhir. Oke, kalian tinggal ikuti saja. Ini untuk semua jurusan ya, dengan sistematika yang sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, kalian tinggal ikuti, silakan. Saya akan buat dari awal settingannya bagaimana. Nah, di sini saya buat dokumen baru. Silakan kalian sebelum memulai mengetik teksnya, kalian atur dulu jenis kertasnya. Sini menggunakan A4, kemudian silakan kalian atur marginnya. Nah, ini margin ini yang umum biasanya menggunakan untuk bagian atas itu 4, bagian kiri itu 4 juga, bawah juga 4, bagian kanan juga maaf, ini bagian kiri 3, bagian kanan juga 3 cm maksudnya ya. Ini adalah standar umum margin dalam pembuatan laporan. Kalian kalau sudah tinggal oke. Kemudian kita tentukan dulu jenis hurufnya. Ini menggunakan Times New Roman. Kemudian ukurannya 12 ya. Oke. Kalau sudah, kita mulai dari yang pertama itu kita buat cover ya. Di cover itu biasanya ada isi laporan, zaman judul laporan, kemudian logonya ya. Saya akan buat judul laporannya, laporan praktik kerja industri. Prakerin. Oke, ini laporannya ada di atas. Ini posisinya center ya. Oke. Nah, ini biasanya bold. Nah, ukuran yang judul itu biasanya ini di atas 12. Ini ukurannya saya posisikan 13. Oh ya, satu lagi lupa. Untuk apa namanya? Paragraf ya. Paragraf itu kita menggunakan yang 1.5. Kadang ada yang menggunakan titik 2. Nah, umumnya menggunakan 1,5 ya. Nah, untuk di cover ini sifatnya bebas, kecuali nanti kalau yang untuk paragraf itu harus 1,5 ya. Nah, untuk judul saya biasanya menggunakan yang 1. Kemudian baru judulnya, judul laporan kalian yang kalian pilih apa sesuai jurusan kalian. Contohnya di sini misalnya melakukan instalasi Windows operasi sistem operasi ya, sistem operasi Windows 11. Nah, di PT Jaya Komputer Abadi misalnya itu ya. Ini judulnya. Kemudian setelah judul itu ada keterangan laporan ini disusun sebagai syarat untuk apa gitu. Sini ukurannya menjadi 12. Oke, kemudian boldnya hilangin. Laporan ini
disusun sebagai syarat mengikuti ujian nasional misalnya, dan uji kompetensi keahlian bidang studi. Misalnya kalau ini judulnya berhubungan dengan komputer jaringan ya, jadi teknik komputer jaringan. Nah, tahun pelajaran 2021 2022 2023. Oke, ini kalian blok, kemudian menggunakan yang ini nih, capitalize each word. Oke, baru setelah ini kalian masukkan logo sekolah kalian masing-masing ya. Contohnya misalnya logonya apa ya? Nah, cara masukin logo sini saya logonya gambar sendiri aja, gambar logo biasa, karena pakai logo lain takut nanti. Nah, ini ibaratnya gambar logo ya. Oke. Logo. Oke, ini logo. Ini logonya kalian atur, tinggal nanti atur di sini 5 cm aja. Oke. 5 kali 5 ya. Oke. Jadi tidak terlalu besar. Kemudian posisikan ini di inline text. Nah. Oke, sudah. Setelah itu di bawahnya disusun oleh titik 2. Nah, disusun olehnya di sini nama kalian sama kelas sama NIS atau NISN. Saya buat kotak. Oke, di sini kotak, kemudian taruh di tengah. Jenis kotaknya yang warna hitam. Kemudian kalian klik kanan add text. Silahkan buat nama NIS atau NISN, kemudian kelas. Ini posisinya paragrafnya justify ya. Oke, ini di tab, kalian tab, kemudian namanya siapa. Abdul Kohar misalnya. Kohar, kemudian ini di tab lagi. Kemudian kelasnya misalnya 11 TKJ berapa gitu, TKJ 1 misalnya. Oh, kelas di bawah ya, maaf. Oke. TKJ 1 misalnya. Kemudian ini NIS-nya. Ini menggunakan yang ini aja nih. Oke. Kemudian teksnya ganti
ukurannya 12, jenis tagnya Times New Roman. Ini karena kelebihan dikit. Oke, kami terlalu mepet 115 saja. Oke, kemudian ini kan ada kotaknya, ini dihilangin, outline shape-nya yang no outline gitu. Ini kecilin, taruh tengah lagi. Oke, kemudian kita buat di judul bawahnya. Judul bawahnya itu biasanya nama sekolah ya. Misalnya kalau sekolah swasta itu Yayasan Pendidikan apa ya, Imam Bonjol misalnya ya. Nah, SMK Al-Fatih. SMK Al-Fatih misalnya Bogor. Sekolah menengah kejuruan. Gak usah dia langsung SMK aja. SMK Al-Fatih Bogor misalnya 2022. Oke, ini spasinya di remove dulu, kemudian kasih yang 15 juga apa-apa, kemudian di bold, ukurannya 14 ya, ngikutin yang atas. Nah, ini untuk cover. Kalau misalnya kalian sekolahnya punya format sendiri, ikutin aja sesuai panduan dari sekolah, contohnya ya, contoh covernya. Oke, ini udah selesai. Usahakan di posisi bawah terakhir ya ininya. Oke, kemudian kita bagian ke halaman 2. Halaman 2 itu biasanya lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu ini ukurannya ke 14, coba jadi 12 lagi. Nah, ini lembar pengesahan ini paragrafnya justify yang rata kanan kiri. Nah, dari judul ini, judul lembar pengesahan biasanya itu 2 kali enter. Nah, 2 kali enter atau 3 ya, lebih umum misalnya 3 kali enter, 1 2 3. Kalau udah 3 kali enter baru sini. Kemudian lembar pengesahan itu biasanya ada nama, ini boldnya masih ada, nama, kemudian NIS atau NISN, ini di tab aja, tab 2, kemudian judul laporan. Oke, nah kalian isi judul laporan, namanya ini apa, judul laporannya, NIS-nya atau NISN, judul laporannya apa. Nah, laporan ini disahkan dan
pada tanggal berapa, kemudian bulannya ya, bulan, kemudian tahunnya 2002. Misalnya sekarang tanggal 29 April 2022, koma, atau mungkin biar ditambahkan disusun, samain sama yang di atas ya, disusun sebagai syarat mengikuti uji kompetensi keahlian dan ujian nasional. Laporan ini baru kalian sini buat yang tanda tangan pengesan ini siapa aja. Biasanya sih pembimbing, kemudian pembimbing perusahaan, pembimbing guru, pembimbing, sama prasekolah ya. Nah, di sini kalian kan udah buat ini kalian tinggal copy, paste di sini nih. Nah, paste. Nah, perbesar. Berarti di sini misalnya pembimbing perusahaan, kemudian guru pembimbing, baru namanya siapa, misalnya Saiful, lengkap ya dengan gelarnya, misalnya Saiful SE, kemudian gurunya Jaki Irawan, SPD kom misalnya. Nah, ini di enter, kemudian ini ditaruh, tarik. Nah, udah cukup. Ini di tab aja. Nah, ini di tab, oke, kemudian selesai. Kemudian ini di bold, kasih garis bawah, di bold juga sama underline. Kemudian yang paling bawah itu ini mengesahkan ya, mengesahkan, koma, taruh di tengah. Oke, kemudian sudah, kemudian di bawahnya itu biasanya kepala sekolah. Nah, paste lagi yang tadi. Nah, yang ini tadi paste lagi, taruh, ini baru kepala sekolah ya, mengetahui, koma, kepala SMK Imam Bonjol misalnya. Kemudian baru enter lagi. Undang
Sulaiman SPD M titik com misalnya. Harus lengkap ya. Ini tebarin lagi, kemudian underline. Nah, kalau bisa, kalau misalnya di negeri itu kan suka ada NIP-nya ya, kalian kasih NIP. Ada nomor induk pegawai ini misalnya NIP-nya berapa. Nah, kalau bisa dikasih NIP itu lebih bagus. Nah, ini spasinya saya remove jadi 1 aja. Oke. Ini tengah. Oke, kemudian sejajarkan. Mau di inline juga boleh, ini juga inline. Oke. Nah, ini ke atasin, kemudian taruh tengah. Oke. Nah, itu untuk lembar pengesahan. Kemudian biasanya lembar pengesahan itu minimal suka ada 2 ya, ada lembar pengesahan yang umum, kemudian keduanya itu lembar pengesahan penguji. Lembar pengesahan penguji itu biasanya kalau diujikan ya laporannya. Oke, lembar pengesahan penguji tinggal kalian ini di blok, kemudian di blok, jadi tidak usah buat dari awal lagi. Copy, kemudian pastekan di halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya ini kalian paste aja. Paste. Oke, udah dipastekan, tinggal tambahin penguji sidang. Nah, kalau penguji sidang itu cuma 2 biasanya, penguji 1, penguji 2. Di sini tinggal ketik penguji 1, kemudian ini ketik penguji 2. Oke, sudah mengesahkan. Nah, penguji 2 ini kalian dikasih titik-titik aja dulu karena kan belum tahu nanti nama pengujinya siapa. Tinggal kalian isi aja kalau sudah tahu nama pengujinya siapa. Gitu. Oke, ini terlalu lebar sepertinya. Oke, penguji 1, penguji 2 sudah. Lembar pengesahan sudah, biasanya ada lembar berikutnya itu kemudian ada lembar berikutnya itu ada yang pakai atau tidak pakai, tapi sini saya coba pakai. Sini ada moto dan persembahan. Nah, moto persembahan ini, jadi kalian moto hidupnya apa, tinggal kalian ketik ke sini. Kemudian sama persembahannya apa, misalnya A misalnya itu moto, kemudian B itu persembahan. Moto bisa lebih dari 1 ya, moto hidup kalian mau ya lebih dari 1 boleh,
ini tarik ke bagian ujung. Oke, misalnya satu itu kejujuran adalah awal dari sebuah kesuksesan dalam bekerja. Kedua misalnya, belajarlah hidup seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Misalnya kalian ada yang ketiga silahkan, atau yang keempat silahkan, atau bisa kalian cari di internet silahkan. Isi 5 aja. Nah, persembahan laporan ini kalian dipersembahkan buat siapa, tinggal kalian ketik. Laporan ini saya persembahkan untuk, atau mungkin langsung bisa ke angka 1. Kedua orang tuaku yang telah memberi kasih sayangnya dan doanya untuk kesuksesan saya ke depan. Guru-guru SMK Imam Bonjol yang telah membimbing saya dalam belajar. Teman-teman seperjuangan saya yang telah mendukung dalam pembuatan laporan ini. Oke, itu juga cukup persembahan. Kalau misalnya ada ya tambah, ada lagi ya bisa kalian tambahkan. Kemudian ini coba saya 1,5 ya, 1,5 ya. Oke, kalau ini udah 1,5. Oke, ini enter sekali lagi. Kemudian ini oke, cukup. Nah, setelah moto dan persembahan itu masuk ke halaman berikutnya. Kalau saya tidak ada moto dan persembahan juga nggak apa-apa, ini pilihan ya, opsional ya, boleh pakai boleh enggak, tergantung sekolahnya kalian di panduan laporannya. Kalau menggunakan silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa langsung kalian ke kata pengantar. Nah, ini paragrafnya udah 1.5 ya.
Ini kalian enter 3 kali, kemudian pilih yang paragraf ini nih, justify. Kata pengantar, kalau kalian tidak bisa menyusunnya, banyak banget di internet bisa kalian cari. Contoh misalnya nih, bisa cari contoh misalnya kata pengantar laporan PKL SMK. Nah, kalian cari, bisa kopas dari situ, nanti tinggal diedit. Misalnya, nah ini kami panjatkan puji syukur ya. Nah, kalian tinggal copy yang ini dulu, misalnya salin sini, pastinya kalian yang ini pilih yang ini nih, biar nanti ya ikut ke yang ini, ikut sesuai dengan format yang sudah dibuat. Nah, ini kan masih bold, kalian tinggal hilangin. Nah, ini udah formatnya udah langsung titik 5 kan. Kemudian copy lagi yang bawahnya, kemudian copy atau salin dari bawahnya. Nah, paste, selesai kan. Jadi kemudian tinggal kalian edit. Ini berarti kasih alinea pakai tab. Nah, di sini ada PKL juga boleh. Laporan ini susun kerja lapangan bagi mahasiswa. Nah, ini kalian tinggal rubah siswa bagi para siswa khususnya dari SMK Imam Bonjol misalnya. Harus kalian jangan asal kopas ya, jadi kalian tinggal lihat dulu. Kemudian nah ini tinggal pada masalah dengan mengetahui laporan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak penting, tidak usah kalian pakai, tinggal hilangin aja. Langsung mungkin di sini hapus. Nah, baru ke ucapan terima kasih. Ini oke. Terima kasihnya biasanya Bapak siapa, diawali dengan kepala sekolah dulu ya. Kepala selaku kepala sekolah mana misalnya itu. Kemudian habis kepala sekolah biasanya langsung ke pimpinan ya, pimpinan perusahaan yang kalau di tempat kalian PKL. Bapak siapa namanya, kemudian selaku pimpinan PT apa misalnya. Kemudian habis kepala sekolah pembimbing, guru pembimbing. Nah, guru pembimbing siapa? Bapak atau mungkin ibu siapa? Sebagai. Jadi kalau misalnya kalian hanya nyebutin nama kurang lengkap, jadi kalau bisa ditambahin nih sebagai guru pembimbing yang telah memberi bimbingan dalam pelaksanaan PKL dan pembuatan laporan PKL misalnya. Itu adalah salah satu ungkapannya.
Nah, ini kalian tarik sesuaikan dengan yang ini. Kemudian ini juga tambahin kalau bisa. Kalian tinggal cari kok banyak di internet. Terus sampai kalian ucapan terima kasihnya diurut ya. Kemudian habis itu, oh ini enggak numbering ya, coba saya numbering. Nah, ini udah numbering nih, udah otomatis. Enter. Nah, otomatis. Kemudian habis itu pembimbing, Bapak siapa namanya? Pembimbing perusahaan. Nah, siapa tuh pembimbing perusahaan, ucapan terima kasihnya apa? Kemudian habis itu ibu, misalnya ibu, ini biasanya kepala program, keahlian siapa tuh, ucapannya apa? Kemudian habis itu bapak lagi, misalnya siapa sebagai wali kelas, sebutin tuh ucapannya apa buat wali kelas kalian. Kemudian habis itu baru bapak dan ibu guru, guru dan staf SMK apa, baru ke staf karyawan di PT-nya, kemudian baru orang tua dan serta teman-teman. Nah, paling ini diurutin aja. Kemudian baru udah selesai, misalnya daerahnya apa, Bogor, terus April 22 penulis, ini taruh di pinggir. Oke. Itu untuk kata pengantar, jadi nggak usah kalian bingung, banyak banget contoh kata pengantar di internet, tinggal kalian kopas, edit. Kemudian setelah kata pengantar itu ada daftar isi ya. Oke, kemudian ketik kalian daftar isi, kemudian ditaruh di tengah. Daftar isi. Oke, daftar isi ini kita lewatkan dulu, nanti setelah selesai semuanya buat laporannya baru kita buat daftar isinya ya. Kemudian kalian tinggal lewatin aja. Setelah daftar isi itu ada daftar gambar. Nah, di daftar gambar ini nanti akan mencantumkan gambar apa aja yang sudah kalian masukkan ke dalam laporan ini. Oke, daftar gambar. Terus kalau misalnya kalian ada tabel yang dicantumin di laporan ini, berarti harus dibuat daftar tabelnya. Kalau tidak ada berarti nggak usah. Di sini saya buat ada daftar tabel, kemudian dilewatkan buat daftar lampiran. Oke. Daftar lampiran.
Oke, daftar lampiran udah. Nah, ini nanti dikosongin dulu aja. Nanti dilanjutnya setelah semuanya bab kalian buat sesuai dengan judul kalian ya. Dikosongin dulu aja, nanti dilanjutnya setelah buat semuanya. Jadi dilewatkan. Kemudian setelah buat daftar lampiran, baru kalian masuk bab 1. Oke. Bab 1 misalnya pendahuluan. Oke, di bab 1 pendahuluan kita nanti lanjut di video berikutnya ya, di part 2 ya. Ini saya sampai sini dulu untuk yang awal dulu. Kalian silahkan buat ikuti caranya. Untuk bab pendahuluan nanti di part 2 ya. Oke, saya tutup sampai sini dulu. Kita lanjut nanti di video berikutnya untuk pembuatan di pendahuluan bagaimana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.